cerita kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam cerita kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah ini berjudul Kecerdikan Jaka. Di sebuah desa kecil yang tenang bernama Karangrejo, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Jaka. Jaka tinggal bersama ayah dan ibunya di sebuah rumah sederhana di pinggir sawah. Sehari-hari orang tuanya bekerja sebagai petani. Mereka bangun pagi-pagi untuk pergi ke sawah, mencangkul, menanam, dan merawat tanaman sampai panen. Tapi berbeda dengan orang tuanya, Jaka justru dikenal sebagai anak yang pemalas. Ia tidak suka bangun pagi. Ia juga tidak suka membantu orang tuanya ke sawah. Setiap kali disuruh, Jaka selalu punya alasan. Kadang ia bilang capek, kadang bilang panas, kadang bilang ada janji main dengan teman-temannya. Padahal seringkali Jaka hanya duduk-duduk di bawah pohon jambu sambil makan buah dan melihat langit. Teman-teman seumurannya juga sudah mulai belajar membantu orang tua. Mereka ikut memetik sayur, membawa air, atau membersihkan rumput. Tapi Jaka tetap santai. Ia hanya menonton dari jauh sambil tertawa kecil. Karena itu, banyak orang dewasa di desa yang suka menggelengkan kepala saat melihat Jaka. Anak itu kalau tidak berubah nanti susah hidupnya. Masa masih muda udah males-malesan kayak gitu? Gak ada bantuin orang tua lagi, kata salah satu di antara mereka. Suatu hari, desa Karangrejo bersiap-siap mengadakan pesta panen raya. Ini adalah acara besar yang hanya terjadi sekali setahun. Saat seluruh warga merayakan hasil kerja keras mereka di sawah, orang-orang mulai membersihkan halaman rumah, menghias jalanan desa, dan terutama mengumpulkan hasil panen terbaik mereka. Di ladang, para petani memanen padi yang sudah menguning. Ada yang memetik padi, ada yang memetik jagung, dan semua aktivitas lainnya dilakukan dengan senyum dan semangat. Tapi di tengah kesibukan itu, Jaka tetap seperti biasa. Ia memilih duduk di bawah pohon jambu dekat rumahnya. Ia memetik satu buah jambu yang matang, menggigitnya dan bersantai. Ia tidak merasa bersalah. Bahkan saat ibunya meminta untuk membantu menyapu halaman, Jaka hanya mengangguk tapi tidak bergerak. Tak lama setelah semua siap dan hasil panen sudah disusun rapi di halaman rumah, langit tiba-tiba berubah. Awan hitam menggantung rendah. Angin mulai bertiup kencang. Orang-orang saling memandang cemas. Waduh, sepertinya akan ada hujan badai, kata salah satu warga. Namun bukan hanya hujan yang datang. Tiba-tiba angin ribut muncul sangat kencang. Angin itu menerbangkan daun-daun, merobohkan tumpukan panen, dan membuat keranjang berguling kemana-mana. Padi beterbangan dan berserakan hancur terkena tiupan angin. Orang-orang langsung panik. Mereka berusaha menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Tapi angin terlalu kuat. Beberapa bahkan sampai jatuh saat mencoba mengejar keranjang yang melayang. Sementara yang lain sibuk, Jaka malah berdiri diam melihat sekeliling. Bukan karena bingung, dia sedang berpikir cepat. Lalu tiba-tiba ia teringat bahwa ayahnya menyimpan beberapa tali tambang di gudang belakang rumah. Tali-tali itu biasanya dipakai untuk mengikat karung pupuk atau mengikat pohon saat musim hujan. Tanpa buang waktu, Jaka berlari secepat mungkin ke gudang. Ia membuka pintu dan mengambil beberapa gulung tali tambang yang masih bagus.
Ia kemudian kembali ke tengah desa dan berteriak, "Ayo kita ikat hasil panennya. Gunakan tali ini agar tidak berterbangan keikut angin." Beberapa orang yang masih kuat dan tidak panik langsung membantu Jaka. Mereka mengikat pohon-pohon padi itu dan menalikannya ke tiang, bahkan ke tubuh-tubuh mereka agar tidak ikut angin yang besar itu. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menyelamatkan banyak hasil panen yang hampir hilang. Angin masih bertiup, tapi tidak lagi mampu menerbangkan panen yang sudah terikat kuat. Setelah angin mereda, orang-orang duduk kelelahan. Mereka melihat sekeliling dan menyadari bahwa sebagian besar panen masih bisa diselamatkan. Mereka semua menoleh ke arah Jaka yang berdiri sambil terengah-engah, masih memegang gulungan tali yang tersisa. Terima kasih Jaka. Kalau kamu tidak cepat berpikir, mungkin semuanya sudah hilang. Kita tidak jadi panen. Wah, ternyata Jaka tidak hanya pintar ngomong, tapi juga berani dan cerdas saat penting begini. Begitulah kata beberapa penduduk desa. Jaka hanya tersenyum kecil. Dalam hati, ia merasa senang dan bangga karena akhirnya bisa berguna untuk orang lain. Sejak hari itu, Jaka berubah. Ia tidak lagi malas-malasan. Ia mulai ikut ke sawah bersama ayahnya, membantu ibunya di rumah, dan bahkan sering memberikan ide-ide cerdas untuk memudahkan pekerjaan para petani. Warga desa pun tidak lagi memandangnya sebelah mata. Mereka tahu bahwa Jaka adalah anak yang punya potensi besar. Hanya saja selama ini belum menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Ia lebih suka malas-malasan itu yang membuat ia tidak mau bergerak. Nah teman-teman, itulah tadi kisah tentang Jaka. Pesan moral dari dongeng ini yaitu, malas bukan berarti bodoh. Tapi kalau kita terus berusaha dan peduli, kita bisa jadi anak yang hebat. Karena setiap orang punya kelebihan, dan saat kita mau berusaha, kita bisa menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Nah teman-teman, itulah tadi dongeng untuk kali ini. Sebelum berakhir, pastikan teman-teman sudah menekan tombol like dan tombol subscribe ya, agar kita masih bisa bercerita pada video yang berikutnya. Sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi.